ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali pagi ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita untuk Allah syafaat yang seharusnya saya biasa di satu pekan keempat. Alhamdulillah bisa bertukar jadwal sehingga kita berjumpa pada satu pekan ketiga ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah dan kita masuk pada pokok ketiga. Setelah kita membahas pokok pertama iman kepada Allah, kemudian yang terakhir lalu kita bahas iman pada malaikat-malaikat Allah. Sekarang pokok yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab. Dan ini salah satu bagian daripada kesempurnaan rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu rukun dan pokok dasar daripada iman. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah membenarkan secara pasti bahwa ia adalah hak dan benar, bahwasanya ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk, cahaya dan kecukupan bagi orang-orang yang berada yang kepada mereka diturunkan. Maka kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, baik yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun yang tidak tersebut. Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran hanyalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, serta kita imani sekarang Al-Quran. Karena ada nabi-nabi yang Allah berikan wahyu tidak berupa kitab, tetapi suhuf. Seperti Ibrahim, tidak ada kitab bagi Ibrahim, adanya suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Adapun suhufnya Ibrahim tetap berupa lembaran-lembaran, tidak menjadikan kitab, tidak dijadikan menjadi kitab. Sementara suhuf yang diberikan kepada Nabi Musa, maka dijadikanlah menjadi kumpulan daripada suhuf, maka dinamakanlah mushaf. Suhuf lembaran, saf lembaran, suhuf lembaran-lembaran. Ketika lembaran dipersatukan dan dibukukan namanya mushaf. Maka ketika telah dibukukan menjadi satu namanya kutub, kitab. Apa artinya kitab? Buku. Apa bedanya dengan daftarun? Buku daftarun. Daftarun adalah buku yang kosong yang biasanya dipakai anak-anak sekolah untuk mencatat. Tetapi kita buku yang dipersatukan dari kumpulan firman yang telah ada tulisannya dan ada isinya. Itulah kita. Dan kita wajib percaya kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan, baik yang disebut di dalam Al-Quran maupun yang tidak tersebut, baik itu yang berada di dalam suhuf lembaran-lembaran atau yang dibukukan menjadi satu menjadi mushaf. Tentu seluruh kitab wajib kita imani. Siapa yang mengingkari kitab-kitab Allah berarti tidak sempurna imannya. Diturunkannya kitab-kitab termasuk rahmat Allah kepada manusia, kepada hamba-hambanya, karena manusia membutuhkannya, karena akal manusia terbatas. Manusia tidak mengetahui manfaat dan mudarat secara rinci, sekalipun bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk secara global. Akan tetapi manusia dikuasai oleh hawa nafsu, kepentingan pribadi dan tendensi untuk mempermainkannya. Maka seandainya
urusan manusia diserahkan kepada akalnya yang sangat terbatas, niscaya manusia tersesat dari jalan yang benar. Saudara, dari mukadimah ini mari kita uraikan dalil-dalil terkait adanya kitab. Al-Quran menyebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat melalui rasul-rasulnya bukan hanya Al-Quran. Dan kita pun wajib mengimani seluruh kitab-kitab. Seluruh kitab-kitab, bukan hanya kitab Al-Quran. Kalau tidak sampai kita mengimani kitab salah satu kitab saja, maka tidak sempurna iman kita, maka tidak akan bisa meraih mabrur. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah dikatakan al-birra, kebajikan, bukanlah seseorang dikatakan mabrur hanya mengharapkan wajahnya ke arah timur dan barat. Walakin al-birr, akan tetapi yang disebut al-birra, kebaikan, kebajikan adalah man amana billahi, siapa orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa malaikati, dan beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab. Kutub jamak daripada kitab, maknanya wajib kita iman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan iman kepada seluruh nabi. Berarti ketika seseorang mengingkari salah satu kitab, dia tidak sempurna imannya. Salah satu sebab kekafiran orang-orang yang kafir kepada kitab-kitab atau kafir kepada sebagian darinya atau sebagian dari kitab adalah mengikuti hawa nafsu dan mendustakan kebenaran. Juga bahwa orang-orang kafir kadang-kadang mengklaim bahwa mereka memiliki akal dan pandangan serta analogi akal, dan juga mereka menyebut diri mereka ahli hikmah, ahli filsafat, dan yang lainnya. Padahal buatan manusia tidak pernah akan sempurna dibandingkan buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kemudian penulis menyebutkan yaitu salah satu dari dalil-dalil yang terada di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah, ketika Allah ciptakan Adam, tidak lama kemudian Allah perintahkan supaya para malaikat dan jin yang terdahulu diciptakan dari Adam untuk sujud. Mereka kemudian tidak mau sujud. Apa yang terjadi kemudian? Jin yang tidak mau sujud disebutlah oleh Allah iblis. Maka diusirlah iblis dari surga. Tapi iblis berjanji akan mengganggu Adam. Nah, apa yang terjadi? Betul, akhirnya Adam tergelincir dari gangguan iblis. Akhirnya dikeluarkanlah pula Adam dari surga. Kemudian di ayat yang ke-37-nya Adam berdoa kepada Allah mohon ampun. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka diterimalah permintaan tobat Adam, dan Allah terima tobatnya. Innahu huwa tawwabur rahim. Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setelah itu Allah kemudian usir Adam dari surga. Diusirlah Nabi Adam dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jelaslah di sini bahwa saudara seiman yang semoga dirahmati Allah, begitu Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah telah berjanji Adam dan setan dan jin yang diusir akan selalu bermusuhan, bahkan sesama manusia bermusuhan.
Kecuali apabila fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika benar-benar datang petunjuk kepada kalian, itu kepada anak cucu Adam dan kepada kita semuanya, faman tabi'a huda, siapa yang mengikuti petunjuk itu, hudan itu, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka bagi mereka tidak akan ada rasa takut dan tidak ada sedih dan duka cita. Maka dari umat-umat terdahulu, dari umatnya para nabi yang mau berpegang kepada petunjuk Allah tidak akan sesat. Tapi siapa yang tidak berpedoman dengan petunjuk Allah, yaitu kitab-kitab, pasti akan sesat. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-A'raf, surat 7 ayat yang ke-35. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum, jika telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri, yaqussuna 'alaikum ayati, menceritakan, menjelaskan kepada kamu ayat-ayatku, famanittaqa, barang siapa yang bertakwa terhadap ayat-ayatku itu, wa aslaha, dan kemudian mengadakan perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak akan ada sedih hati. Ini mukadimah daripada penjelasan kitab tentang iman kepada kitab. Sekarang kita uraikan dulu bagaimana manusia dalam menerima kitab itu, khususnya umat Islam kita bicarakan. Bagaimana sikap umat Islam dalam menerima kitab yang diwahyukan Allah kepada kita melalui Rasulullah SAW, Al-Quran. Ada terpecah menjadi 3 golongan dalam menyikapi kitab-kitab Allah, dan tiap-tiap umat seperti itu. Mobil khusus umat kita, umat Rasulullah SAW, umat zaman sekarang, umat sejak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Golongan yang pertama adalah golongan yang mendustakan ayat-ayat kitab-kitab. Bagi umat Islam, mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang zalim, yang lebih mengikuti hawa nafsu. Golongan yang kedua adalah golongan yang beriman kepada sebagian, dan golongan yang beriman, yang ingkar pula, mendustakan pula kepada sebagian yang lain. Jadi sebagian diingkari, sebagian diimani. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang senantiasa mengimani seluruh kitab dan isi kitab. Kira-kira siapa kitab itu? Mari kita uraikan dalil tentang itu, ayatnya. Di sini memang tidak disebutkan secara utuh dalilnya. Kita lihat surat Fatir, surat 35. Dari ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima baina yadayhi." Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, itu dalam kurung Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu Al-Quran, huwal haq, itu adalah hak, itu adalah benar-benar min rabbik, dari Allah. Apapun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya hak, termasuk kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Allah katakan, "Walladzi awhayna ilaika minal kitab huwal haq." Dan apa isi kitab hak ini? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan seluruh kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi kitab Al-Quran membenarkan seluruh kitab sebelumnya.
kita pun wajib membenarkan dan mengimani ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Tapi sungguh Allah itu terhadap hamba-hambanya la khabirun basir, benar-benar maha menyaksikan, benar-benar maha mengetahui. Pertanyaan saya, saudara seiman Bapak Ibu sekalian, siapa yang dimaksud oleh Allah di ujung ayat ke-31 ini? Sesungguhnya Dia Allah terhadap hamba-hambanya benar-benar maha menyaksikan, maha teliti dan maha mengetahui. Siapa Pak yang dimaksud hamba-hamba Allah? Siapa? Seluruh manusia, termasuk orang kafir non-muslim atau hanya orang Islam? Hamba-hamba Allah siapa Pak? Hanya orang Islam atau seluruh manusia? Seluruh manusia. Lalu siapa orang Islam ini? Ternyata orang Islam kata Allah hamba pilihan. Pak, kalau kita dinyatakan oleh Allah sebagai hamba pilihan, harusnya bangga nggak? Tapi umat Islam terkadang tidak bangga dengan dirinya. Coba perhatikan ayat 32-nya. Summa awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan kitab, yaitu kitab yang Allah turunkan ini kepada Nabi SAW. Beliau apa? Diwariskan kepada siapa? Diwariskan alladzina stofaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Jadi hamba Allah tadi siapa Pak? Seluruh manusia Allah ciptakan di jagat raya ini. Mau apapun agama mereka, tetap hamba Allah. Karena Allah ciptakan untuk mengabdi, menghambakan diri, ibadah. Tapi ada hamba yang gak dipilih oleh Allah menerima warisan Alkitab. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba kami yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Saya buatkan contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini karyawan sebuah perusahaan besar. Karyawannya lebih dari 100 orang. Tiba-tiba dari 100 orang kemudian dikualifikasikan, dicari, diuji, dites, disaring. Hanya 5 orang yang akan diutus ke luar negeri belajar selama 2 bulan, maksimal 3 bulan, pulang dari belajar sampai lagi kedudukannya naik. Kira-kira pengen berebut jadi terpilih apa Pak? Gimana caranya? Belajar, bersiap, menunjukkan etos kerja, menampilkan yang terbaik dalam kerja. Di antara kita adalah yang terpilih dari 5 orang diutus dari perusahaan besar itu belajar ke luar negeri, mendalami ilmunya, pulang dari luar negeri diangkat jadi manajer. Bangga atau enggak Pak? Gue manajer. Bangga pasti. Tadinya cuma karyawan. Manusia kalau dipilih oleh manusia untuk suatu utusan, luar biasa bangganya Pak. Luar biasa Pak. Disambut di sana Pak. Bagaimana jika kita dipilih oleh Allah menjadi hamba terpilih? Ternyata semua umat Islam inilah hamba pilihan Allah. Astofaina min ibadina, hamba-hamba yang terpilih di antara hamba-hamba kami. Apakah umat Islam yang dipilih Allah mewarisi Quran pada bangga dengan Quran? Terbagi menjadi 3. Coba perhatikan dalam ayatnya. Faminhum dzalimun li nafsih, maka di antara hamba-hamba Allah umat Islam yang dikasih warisan Quran ada yang selalu mendolimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada kelompok pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dan ada di antara mereka yang lebih dulu selalu berlomba-lomba untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan atas izin Allah. Jadi hamba yang pertama siapa Pak? Menentang Al-Quran. Orang Islam menentang Quran.
merugikan, oke, yes. Kalau ayat ini merugikan, nggak cocok nih ayat ini di zaman sekarang. Coba, kalau ayat-ayat yang menguntungkan bagi laki-laki, boleh poligami, yes. Benar apa enggak, Pak? Meskipun nggak bercita-cita poligami, tapi senang, Pak. Coba bagi para wanita poligami, no. Betul, Pak? Coba bagi para wanita, nutup aurat, no. Kecuali yang punya iman. Bagi laki-laki berbisnis, riba. Zaman sekarang, dikit-dikit riba. Nih, jadi muktasid. Apa kalau bahasa kerennya? STMJ, sholat tetap, maksiat juga jalan, Pak. Pertengahan dia. Nanti Allah timbang amalnya, bagusan yang mana, banyakan yang mana. Kelompok yang paling baik di sisi Allah. Allah katakan kelompok ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, yang selalu berlomba-lomba terus berbuat kebaikan-kebaikan atas izin Allah, dengan izin Allah, bukan berlomba-lomba kebaikan menurut hawa nafsu. Yang penting kan baik, niatnya kan baik. Masa nggak boleh sih? Nggak bisa begitu. Kebaikan itu dengan izin Allah. Maka siapa di antara tiga golongan yang beruntung, Bapak Ibu? Yang ketiga, yang Allah katakan, dzalika huwal fawzul kabir. Itulah orang yang mendapat fadlul kabir, karunia yang sangat besar. Surga hanya kelompok tiga, Pak. Maaf, mari kita merenung. Kita terhadap kitab kira-kira kelompok yang mana tadi? 1, 2, atau 3? Semoga ya Pak, yang 3 Pak, insya Allah. Tapi kayaknya masih di tengah-tengah ini kira-kira. Kalau lagi ngaji kelompok 3, pulang dari ngaji jadi kelompok ke tengah-tengah lagi. Kumat lagi kadang-kadang. Coba kalau urusan sudah nyari nafkah, urusan duniawi, urusan sukacita, waduh lupa lagi kadang-kadang. Tapi inilah kata Allah, kelompok ketiga itulah fadlul kabir, kelompok yang paling besar keutamaannya. Inilah golongan yang terpecah. Maka kelompok pertama siapa itu? Yang betul-betul menentang Al-Quran. Mereka menutupi ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat tapi dianggap tidak ada. Salah satu contoh Allah firmankan di Al-Baqarah 174 dan 175. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Beri beban. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan kepada mereka dalam kitab, menjual dengan harga murah, mereka itu sesungguhnya orang yang tidak memakan di dalam perutnya kecuali api neraka. Subhanallah. Maka orang yang seperti itu kata Allah, wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim. Allah tidak akan mengajak bicara kepada orang-orang zalim itu nanti pada hari kiamat, dan Allah tidak menyucikan mereka. Allah tidak ampuni dosa mereka. Walahum adzabun alim, mereka dapat siksaan yang pedih. Siapakah gerangan mereka? Orang zalim. Kenapa dia zalim? Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka orang-orang yang menukar, diberi oleh Allah petunjuk Alkitab, ditukar dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah, diberikan oleh Allah tawaran ampunan, dia malah memilih siksaan azab. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, wa ma asbaruhum minan nar. Mereka itu orang-orang yang sangat sabar terhadap neraka. Maksudnya alangkah berani orang itu menantang neraka. Neraka ditantang, Pak. Siapa tadi? Golongan orang yang zalim dalam menyikapi kitab. Inilah kelompok yang zalim, berarti penentang api neraka. Meskipun lisannya mengaku saya Islam,
mengatakan zaman modern, era digital, Quran kuno, hukum-hukum Quran gak relevan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai berani mengatakan Quran sudah tidak relevan lagi Pak dengan zaman sekarang Pak. Kenapa? Karena banyak menghalangi urusan kepentingan hawa nafsu. Maka orang seperti itu zalim, terus zalim, lalu dibiarkan oleh Allah dalam kezaliman itu. Kenapa? Karena mengingkari ayat-ayat Allah. Silakan kata Allah. Surat 41 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yulhiduna, mereka menyimpang, mereka menyalahgunakan, mereka betul-betul mengingkari fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami, itu kitab Allah, la yakhfawna alaina, maka mereka yang menyimpang dari ayat-ayat Allah, menyimpang dari tanda kebesaran Allah, dari kekuasaan Allah, tidak akan pernah tersembunyi dari kami. Afama yulqa fin nari khairu amma ya'ti aminan yawmal qiyamah. Apakah kelak nanti di akhirat orang-orang yang dilempar ke neraka itukah yang lebih baik? Amma ya'ti aminan yawmal qiyamah, ataukah orang-orang yang kelak menemui Allah dengan rasa aman pada hari kiamat? Sebuah pertanyaan yang sesungguhnya gak butuh jawaban. Ini sindiran, ini celaan, ini pembiaran. Terserah Anda mau dilempar ke neraka atau mau aman di akhirat. Maka kalau ada orang-orang yang zalim, bahkan mereka berani menentang neraka, Allah katakan di ujung ayatnya, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kamu inginkan, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Wis, berbuat sesuka kamu, terserah kamu berbuat. Mau zalim silakan. Innahu bima ta'maluna basir. Tapi sungguh Dia Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Kezalimanmu dibiarkan oleh Allah di dunia, jangan harap aman nanti di akhirat. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau SAW bersabda, "Az-zulmatun yaumal qiyamah." Perbuatan dolimmu itu adalah berupa kegelapan-kegelapan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Maka beliau SAW mengingatkan kita, la yadzlimu, jangan kalian berbuat dolim. Ittaqu dzulma, hendaklah kamu takut akan perbuatan dolimmu. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kezalimanmu di dunia yang akan menyebabkan terkerangkapnya kamu dalam kegelapan pada hari kiamat, yaitu neraka, disimbolkan dengan dzulumat. Sementara kamu surga disimbolkan dengan apa? Nur, cahaya, terang benderang. Maka kalau ada orang ngaku Islam kemudian zalim, berarti orang itu zalim terhadap Al-Quran, terhadap kitab. Karena kitab telah mengajarkan kebenaran, tapi dia memilih kepada kesesatan. Ditawarkan oleh Allah petunjuk, milih sesat. Ditawarkan oleh Allah ampunan, milih siksa. Terserah Anda kalau sudah begitu. Inilah kelompok yang zalim. Padahal Allah sendiri mengharamkan zalim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi SAW, fi yarwihi min Rabbi, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rabbnya, hadis qudsi. Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah pencipta kita, pencipta alam semesta, pengatur dan penentu apakah kita nanti suka
maka aku jadikan dihadapkan kalian haram akan kezaliman. Haram berbuat zalim. Fala tadzalim, maka jangan kalian saling berzalim. Perbuatan zalim, perbuatan yang melanggar aturan Allah. Inilah kelompok pertama yang mendominasi, orang-orang zalim. Adapun kelompok kedua tadi al-muqtasid, yaitu golongan yang pertengahan, yang terkadang beriman kepada seluruhnya, beriman kepada ingkar ke seluruhnya, kadang-kadang baik yang diambil, buruk kemudian ditinggalkan, seakan-akan menurutnya buruk, tetapi sesungguhnya itu baik dari Allah, akibat menghalangi hawa nafsu. Bukankah kita lihat, Pak? Orang-orang hanya memilah-milah yang baik-baik, hanya milih-milih yang menguntungkan. Kalau menguntungkan diambil, dibela mati-matian, ditegakkan ini ayat. Tapi kalau ayat itu kemudian merugikan, ditentang habis-habisan. Ayat ini nggak cocok. Kelompok pertengahan yang kelak orang-orang seperti itu akan ditimbang oleh Allah. Tentang amalnya diputuskan nanti, banyakkan yang baik atau banyakkan yang buruk. Bukankah kita semua akan ditimbang, Pak? Timbangan amal baik, faulaika humul muflihun, pasti beruntung. Timbangan buruknya yang berat, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka merugikan diri sendiri. Dan kelak setiap kita pasti akan ditimbang. Orang-orang yang pertengahan, kalau amal baiknya lebih berat, beruntung. Kalau amal buruknya lebih berat, rugi. Kalau amal baik dan buruknya seimbang, bisa nggak? Allah hanya menyatakan baik lebih berat, buruk lebih berat. Allah tidak menyatakan yang seimbang, Pak. Di ayat ini, coba lihat surat 23 di antaranya. Surat Al-Mu'minun, ayatnya di ayat yang ke-103. Fa'amma man saqulat ayat dari 102. Fa'amma man saqulat fa'ula mawazinuhu fa'ulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, mereka adalah orang yang beruntung. Kalau di surat Al-Qari'ah ayat yang kelima, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kemudian di ayat ke-103-nya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Orang yang timbangan amal keburukannya yang lebih berat, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Kemana tempatnya? Fi jahannam khalidun. Tempatnya di neraka jahanam. Kekal sebelum Allah ampuni mereka, sebelum diberikan syafaat. Adapun kalau di surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hamiyah, tempatnya hamiyah, neraka yang membakar. Timbangan kebaikan berat surga, timbangan keburukan berat neraka. Gimana tadi, Pak? Baik buruk seimbang. Ada tempat namanya Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Tempat antara surga dan neraka yang tempatnya tinggi, yang penghuninya itu tidak bisa masuk surga karena terhalang dan tidak dimasukkan ke dalam neraka karena amalnya imbang. Kalau saya ilustrasikan, Bapak mau pergi bepergian ke luar negeri atau mau umroh, tiket sudah di tangan, flight jam 11. Tiba-tiba delay selama 3 jam. Perasaan gimana, Pak? Aduh, 3 jam. Delaynya 1 hari, besok baru berangkat. Aduh, 1 hari. Kalau berangkat mungkin masih agak sedikit, mau berangkat ibadah. Coba pulang, delay, Pak. Aduh, Pak, pikiran dari rumah, delay lagi, Pak. Gak nyaman itu, Pak. Para pengagum tontonan bola, pas lagi mau mulai start, tiba-tiba hujan deras, tertunda bolanya. Gak ada siaran karena hujan deras, karena becek. Masih ditungguin gak? Kapan mulainya? Tontonan ditungguin rela, Pak, berjam-jam. Sholat gak ditunggu. Subhanallah. Ada orang
rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, dan terpisah di antara tempat yang tinggi di antara neraka dan surga. Di situ ada tempat yang namanya Al-A'raf, dan ada penghuni-penghuninya yang mereka saling mengenal satu sama lain karena tanda pengenalannya. Jadi saling mengenal, masing-masing ada tanda-tandanya. Wa nadaw ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ketika penghuni A'raf menengok ke kanan ke dalam surga, Assalamualaikum, hai para penghuni surga, aku ingin masuk ke surga tapi nggak bisa, belum bisa masuk surga. Bayangkan Pak, lihat nikmatnya surga, kita nanti ke sana tapi belum sempat ke sana. Lihat penghuni surga, rasanya gimana Pak? Aduh, enak banget dia di surga. Dia pengen ke surga tapi belum diizinkan oleh Allah. Begitu pandangannya diarahkan ke neraka, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu, ketika pandangannya melihat ke kiri sebelah luar, di situ dipalingkan pandangannya melihat para penghuni neraka yang sedang disiksa, diazab dengan bermacam-macam siksanya. Dia berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan kau tempatkan kami bersama orang-orang zalim yang ada di neraka. Kemudian dia mengatakan, wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Penghuni A'raf berkata kepada penghuni neraka yang dikenal dengan tanda-tandanya, qalu ma aghna ankum jam'akum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Apa kata penghuni A'raf kepada penghuni neraka? Segala sesuatu yang kamu kumpulkan, kekayaan yang kamu kumpulkan, pangkat jabatan, kedudukan yang kamu kumpulkan, harta segalanya yang kamu kumpulkan, dan itu tidak berguna bagimu sekarang. Yang dahulu kamu sombongkan tidak ada gunanya sama sekali. Subhanallah, tidak manfaat buat kamu. Kira-kira gini Pak, hai penghuni neraka, lu dulu di dunia bangganya banget dengan kekayaan, bangga dengan kedudukan, buktinya masuk neraka, hartamu gak berguna, kedudukanmu gak berguna, dicela. Dia lihat surga, pengen masuk surga, terhalang, belum bisa. Dia neraka, dia mencela penghuni neraka. Setelah dia berdoa, ya Allah, jangan kau tempatkan aku bersama orang-orang zalim itu. Maka penghuni A'raf berkata kepada penghuni neraka, Haula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Hai penghuni neraka, tuh penghuni surga, itukah orang-orang yang dulu kamu katakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Maka kemudian Allah berfirman setelah sekian lama tertahan, Udkhulul jannah la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Hai penghuni A'raf, sekarang masuklah kamu ke dalam surga. Bagi kamu tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Pak, kita pengen delay masuk surga atau pengen langsung ke surga? Langsung. Delay di anak itu gak enak loh Pak. Meskipun tidak diazab, apalagi timbangan amal buruk lebih berat. Delay ke neraka dulu. Transitnya ke neraka dulu, transit. Maka penghuni surga, umat Islam yang telah mengucapkan syahadat pasti akhirnya masuk surga. Tapi cara masuk surganya ada 3. Surat Al-Waqi'ah, surat 56, dari ayat 7. Wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu akan terbagi menjadi 3 kelompok. Siapa yang dimaksud kamu? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, Pak, hamba pilihan Allah tadi. Yang terjadi menjadi 3 kelompok dan 3 golongan, dolim, pertengahan, dan belum lomba dalam kebaikan. Tetapi ini orang masuk surga terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ayat 8. Golongan
golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Siapa golongan kanan, Pak? Orang yang terima catatan dengan tangan kanan, setelah ditimbang di mizan, catatan amal kebaikannya lebih berat dari keburukan, maka mereka masuk ke surga. Melalui hisab yang ringan, surga. Dan di surga tingkatannya sesuai dengan tingkatan-tingkatan amal. Ayat 9. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan kiri, alangkah sengsara golongan kiri. Siapa golongan kiri? Orang yang terima catatan dengan tangan kiri, dihisab dengan sangat berat, akhirnya harus transit mampir dulu di neraka. Lamanya berapa lama dan bagaimana tingkatannya sesuai dengan amal keburukannya. Jadi golongan pertama yang mana, Pak? Masuk surga melalui hisab yang ringan. Dan di surga sesuai tingkatannya. Golongan kedua masuk neraka dihisab yang berat, tingkatan nerakanya sesuai dengan amal. Golongan ketiga siapa, Pak? Bukan Al-A'raf. Allah tidak bicara Al-A'raf di sini. Golongan ketiga adalah golongan yang pertama-tama dan lebih dulu masuk surga, yang masuk surga tanpa hisab. Ayat 10 sampai 12. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Orang yang pertama-tama masuk Islam dan lebih dulu dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, didekatkan langsung. Ulaika al-muqarrabun. Mereka didekatkan kepada surga dan ditempatkan fi jannatin na'im, di surga penuh kenikmatan. Jadi golongan ketiga siapa, Pak? Masuk surga tanpa pengen mana, Pak? Jadi kalau dengan akhrof berarti ada 4 golongan ya, Pak ya? Akhrof tertahan, gak ke neraka, gak ke surga. Yang pada akhirnya ke surga. Golongan yang pertama adalah masuk surga dengan hisab yang ringan. Golongan kedua adalah yang masuk neraka dulu dengan hisab yang berat, baru nanti ke surga. Golongan ketiga adalah surga tanpa hisab. Pak, pengen yang mana, Pak? 1, 2, 3 atau yang 4 yang akhrof? Kayaknya sih pengen yang 3 semua ya, Pak ya? Amal kita kira-kira pantas gak masuk surga tanpa hisab? Subhanallah. Berapa golongan yang masuk surga tanpa hisab? Rasul mengucapkan berapa? Subhanallah. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Siapakah yang mendominasi itu? Ayat 11 sampai ayat 13 dan 14, Pak. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar kelompok-kelompok terdahulu. Siapa kelompok terdahulu, Pak? Generasinya para sahabat. Siapa yang terbaik setelah sahabat? Tabi'i. Siapa yang baik terhadap tabi'i? Tabi'ut tabi'i. Ini generasi is the best, Pak. Itu sebagian besar, Pak. Suatu ketika Rasulullah di hadapan sahabat sebelum beliau wafat, pulang dari haji wada, setelah beliau berpidato panjang lebar memberi nasihat, beliau mengatakan begini, sukakah engkau, hai sahabatku, menjadi seperempat penghuni surga, yaitu yang tanpa hisab? Sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Tentu saja mau. Sukakah engkau, hai sahabat, menjadi sepertiga penghuni surga? Allahu Akbar. Aku berharap kalian, hai sahabatku, separuh penghuni surga, menjadi separuh penghuni surga. Jadi penghuni surga tanpa hisab sudah didominasi oleh sahabat, Pak. Separuhnya, Pak. Sisanya tinggal berapa? Diumini oleh kita bermiliar-miliar manusia. Maka di surat Al-Baqarah tadi ayat 13 dan 14, siapa yang paling banyak mendapat surga? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar orang-orang yang terdahulu kalangan sahabat, sebagian kecil kelompok yang sekarang ini. Kenapa, Pak? Karena sahabat itu terhadap kitab gimana, Pak? Tidak ragu-ragu. Summa lam yartahu. Kalau iman kita ditakar oleh Allah dengan emas, takaran emas paling tinggi berapa karat?
Imannya sahabat kata Allah 24 karat. Kalau iman kita berapa karat, Pak? Jangan 1 karat, Pak. Kalau 1 karat berarti sekarat. Ya 1 kan kan ya, Pak ya. 1 buah sebuah, 1 biji sebiji, 1 orang seorang, 1 karat. Wah, ada loh Pak orang Islam yang nikmati sekarat, Pak. Ya Allah, kawin sama orang kafir langsung murtad tuh gara-gara duit, gara-gara fisik. Hanya pengen dapat kedudukan langsung bisa pindah agama tuh sekarat mereka, Pak. Kenapa Allah katakan pujian yang demikian? Coba Bapak Ibu buka surat 8 ayat 74. Surat 8 ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka mau berhijrah dan berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan, tempat kediaman dan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itu adalah orang-orang yang imannya sempurna. Haqqo, Allah yang menilai, Pak. Subhanallah. Dapat apa mereka? Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah sudah jamin mereka mendapat ampunan dan rezeki paling mulia, yaitu surga. Saya ingin bertanya, Bapak Ibu, di ayat itu kira-kira Allah sedang berbicara berapa golongan itu? Coba periksa ayatnya. Surat 8 ayat 74, Allah sedang berbicara berapa golongan? Mau dihitung? Berapa, Pak? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan. Berapa golongan? 4. Ada lagi yang jawab? Iman, hijrah, jihad, memberi tempat kediaman, memberi pertolongan. Berapa? 5. Oh, 4, 5. Terus berapa lagi? Ini ayat Allah membicarakan 2 golongan. Coba di dalam Al-Quran Allah gunakan kata-kata walladzina berapa kali? 2, Pak. Awal ayatnya apa? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini golongan kelompok muhajirin. Orang beriman yang dari mana? Yang punya iman, yang mau berhijrah, yang berjihad di jalan Allah. Satu golongan. Iman, hijrah, jihad itu adalah kelompok muhajirin. Lalu muhajirin disambut oleh siapa, Pak, di Madinah? Ansor. Orang Ansor kira-kira jihad nggak? Apa jihadnya? Membela orang muhajirin, menolong mereka, memberikan tempat kediaman. Maka walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, wa nasaru, dan memberikan pertolongan, dalam kurung kepada muhajirin. Jadi yang Allah katakan imannya sempurna, siapa itu, Pak? Muhajirin dan Ansor. Kita dulu Bapak hijrah ke sini nih, Pak. Dulu mungkin belum di sini tinggalnya. Begitu komplek dibuka di sini kan belum ada tol ketika itu, Pak. Tahun 83 kan belum ada tol, masih bisa dilewati. Begitu dipotong tol, terpisah. Hijrah dulu sekian tahun lalu. Apakah yang masuk muhajirin itu kita yang hijrah ke sini? Bukan. Sahabat yang dari Mekah hijrah menuju ke Madinah. Itu kata Allah imannya apa, Pak? Haqqo. Maka imannya para sahabat sudah dinilai sempurna karena imannya dengan kitab gak ragu. Apapun yang Allah firmankan dalam kitab, sami'na wa ata'na. Kalau kita sami'na, wah pikir-pikir dulu ini menguntungkan dan giliran menguntungkan sami'na wa ata'na. Giliran berat, aduh berat. Sami'na, aduh tapi berat. Maka soena.
Siapa yang memberi gelar itu, Pak? Apa artinya? Allah ridho kepada mereka. Masih hidup tahu Allah ridho, Pak. Kapan kita tahu bahwa Allah ridho sama kita? Kalau kita sudah masuk surga, baru tahu kamu ridho. Kan penghuni surga itu bagaimana? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Kalau kita masuk surga baru diberitakan Allah ridho, kamu ridho. Kalau sahabat diberitakan dulu Allah ridho, baru masuk surga. Coba bandingkan dengan surat tadi yang saya baca, yang kita baca surat apa Pak? 98 itu Pak. Al-Bayyinah, betul, ayat ke-7 ayat 8. Orang yang beriman dan amal soleh masuk surga, setelah surga di dalamnya kekal, radhiyallahu anhu wa radha, di belakang kan? Bandingkan surat 9 Pak. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yang pertama-tama berjuang bersama Rasul dari kalangan muhajirin, wal ansor, dan ansor, dan yang hijrahnya menyusul, walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti para muhajirin dan ansor dengan kebaikan-kebaikan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi ridho dulu apa Bapak? Mereka tahu Allah ridho, Pak. Apa sahabat kemudian, yes, Allah udah ridho sama kita, tenang. Apa gitu, Pak? Enggak, perjuangannya luar biasa. Imannya dengan kitab-kitab luar biasa. Menjalankan kitab tanpa pandang bulu. Sami'na wa ata'na. Kata Allah, ridho dulu kepada mereka. Dan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Allah telah menjanjikan untuk mereka, Pak. Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi maaf, masuk surga tanpa hisab itu siapa Pak yang mendominasi? Sahabat. Kita bisa tak masuk surga tanpa hisab? Bisa kalau kita berjuang seperti sahabat. Tapi marilah kita berjuang meskipun tidak seperti sahabat, tapi berjuang dengan menegakkan kitab, iman kepada kitab dengan sempurna. Insya Allah, semoga kita menjadi golongan-golongan ketiga, meskipun kedudukan golongan tiganya tidak seperti mereka, tapi semoga kita bisa masuk surga tanpa masuk surga dengan hisab yang ringan. Caranya bagaimana? Imani kitab dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini waktu kita telah selesai dan kita akan selesaikan ini. Nanti insya Allah kita masih membahas tentang rukun kepada iman kepada kitab beberapa sesi, mungkin insya Allah 2 sesi kembali untuk kita memperdalam bagaimana nanti kitab Al-Quran, dan yang paling utama kita sebagai umat Islam dalam menyikapi Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak sekalian, Ibu sekalian, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.